Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita hari ini diambil daripada Roma pasal 12 ayat 1. Saya bacakan di sini ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Inilah firman Tuhan. Nah, saudara, kita berjumpa lagi dalam renungan kali ini. Beberapa waktu yang telah berlalu, saya telah melihat beberapa perkembangan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengikut-pengikut Yesus Kristus, terutama sekali di Indonesia dan di kawasan Timur Tengah, ya. Tapi itulah yang harus kita hadapi sebelum juru selamat kita itu dan hakim yang adil, yang agung itu kembali ke dunia ini. Jadi firman Tuhan kita pada hari ini merupakan satu nasihat daripada Rasul Paulus yang sangat-sangat berat. Tetapi Yesus telah melakukannya dengan jayanya, dan sebagai murid Kristus bukan sesuatu yang mustahil untuk kita melakukannya. Kalau Yesus telah melakukannya, maka murid-murid Yesus pun, yakni pengikut-pengikut Kristus itu, yang lebih dikenali sebagai Kristen, juga harus menyempurnakan nasihat Paulus ini. Jadi, bagaimana cara kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai suatu persembahan yang hidup? Kalau kita lihat, memang sesuatu yang mustahil. Sebab apa yang kita paham tentang persembahan adalah persembahan itu dalam zaman Perjanjian Baru ataupun zaman Taurat, ianya harus dikurbankan. Benda yang hidup, makhluk yang hidup itu dikurbankan baru dipersembahkan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan persembahan yang hidup, ya. Jadi untuk itu persembahan yang kudus ini, persembahan hidup ini, yaitu dia harus hidup, ya, dia harus hidup, dan kita sendiri yang mempersembahkan. Kita mempersembahkan hidup kita, bukan orang lain, ya. Jadi cara mempersembahkan tubuh sebagai persembahan kudus ada satu syaratnya, ya. Ada satu ataupun dua syaratnya, yaitu satu, kehidupan seseorang itu harus dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Kita boleh melihat itu di dalam Matius pasal 22 ayat 37. Ya. Matius pasal 22 ayat 37. Yaitu kita harus menyembah Yahweh itu dengan seluruh akal budi kita. Ya, seluruh akal budi kita, seluruh roh, kekuatan
roh kita itu sendiri. Semangat kita itu harus kuat. Roh kita itu harus kuat. Roh kita ini memang bukan kita yang kontrol. Sebab dia berasal daripada Yahweh itu sendiri. Tapi cara kita menguatkan kita punya roh itu adalah dekat kepada pemilik roh itu sendiri, yaitu Yahweh itu sendiri. Ya. Kemudian yang seterusnya, kita punya jiwa ini dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Jiwa kita ini ada itu akal, budi, dan pemikiran kita itu. Ya. Akal, budi, pemikiran, dan segala perasaan kita itu di dalam jiwa kita ini harus dikuasai oleh Roh Kudus supaya roh jahat, setan, jin, iblis itu tidak dapat menguasai jiwa kita itu. Ya. Nah, itu. Oke, bagaimana cara supaya dikuasai oleh Roh Kudus? Satu-satunya cara untuk dikuasai oleh Roh Kudus ialah kesetiaan kepada Yahweh itu sendiri dan kesetiaan kepada Koryas itu. Kalau saya katakan Yahweh yaitu Allah Bapa dan Koryas itu yaitu Yesus itu sendiri. Yesus telah mengusungkan seluruh pemikirannya untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Sebab itu Yesus mengatakan Roh Tuhan ada padaku. Jadi artinya kita harus dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus itu, supaya kita seperti Koryas itu, yaitu Yesus. Yesus itu sekarang adalah satu-satunya penguasa sejagat ini. Bukan saja di bumi, tetapi di surga. Sebab itu hanya Yesus. Selain daripada Yahweh itu hanya Yesus yang boleh memerintahkan para malaikat. Kita minta dan mereka akan berikan. Seperti itu. Ya. Jadi itu satu. Ya, kesetiaan kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Kemudian yang seterusnya yaitu masa doa yang teratur. Saudara, kalau kita atur betul-betul masa kita, ya ini masa untuk berdoa itu. Artinya tidak ada ruang bagi kuasa-kuasa gelap ataupun roh jahat menguasai seluruh kehidupan kita. Sebab roh jahat itu yang pertama sekali dia akan serang adalah jiwa kita itu sendiri. Dia akan masuk di dalam jiwa kita dan dia akan menguasai seluruh akal budi pemikiran kita itu. Tetapi kalau kita terus berdoa, terus mengadakan masa untuk bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan kuasa Allah yang agung itu, maka kemuliaan daripada surga itu akan menguasai seluruh hidup kita, menerangi kita, dan tidak ada ruang untuk kegelapan itu menguasai kita. Kegelapan itu adalah iblis. Itulah saudara. Saudara boleh lihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Dan kaji, renungkan petikan-petikan yang saya sudah nyatakan itu. Ya, itulah cara kita. Ya, itulah cara kita untuk menjadikan kita dikuasai oleh Roh Kudus.
Ya. Jadi sebagai penutup kita, apabila jiwa kita dikuasai oleh Roh Kudus, tubuh kita ini adalah pelaksana kepada apa yang ada di dalam jiwa kita itu sendiri. Dan jiwa kita ini pula yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus akan setia kepada apa yang dikatakan, apa yang digerakkan oleh Roh Kudus itu sendiri dan dikeluarkan di dalam perbuatan dalam tubuh kita. Dan kalau tubuh kita selalu melakukan, bukan lagi selalu, tapi hidup di dalam kehidupan kita ini, tubuh kita ini melakukan apa yang digerakkan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka dianya akan menyenangkan Yahweh itu sendiri. Dan itulah persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah Bapa di surga, yang semimangnya penguasa surga dan bumi ini. Jadi itulah saudaraku, kiranya Roh Kudus memimpin seluruh kehidupan kita ini, memberi kekuatan kepada roh kita, semangat yang kuat, dan memberi pimpinan kepada jiwa kita untuk taat dan setia kepada Yahweh itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin.